Hello, welcome to back my channel. Hari ini saya akan membuat konten lagi mengenai tentang privasi, karena ada beberapa sekali yang saya lihat di sosmed, bahkan pun ada berita-berita juga yang sekarang ini beredar ya tentang asusila, hoax, berita yang bohong lah sama asusila dengan asusila juga. Dan kali ini kenapa itu bisa terjadi, bahkan pun siapa pelaku ini mungkin saya akan menjelaskannya juga. Dan dari betul saya akan membahas yang pertama tentang cara pengguna Facebook, pengguna sosmed, kedua tingkah laku orang yang kurang ajar yang suka menghancurkan seorang atau menghacker seorang, ketiga yaitu hoax dan asusila. Ada 4 pembahasannya hari ini saya akan bahas, dan apa saja tentang ini. Ikuti terus, jangan kemana-mana, silahkan menonton. Yang pertama saya akan bahas tentang cara pengguna Facebook atau Instagram, bahkan pun sosmed yang lainnya. Ada banyak kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengguna, bahkan pun mereka mungkin belum tahu atau memang mereka yang sekedar buat aja kan, seperti itu. Jadi ya, pengguna Facebook pengguna sosmed itu kan banyak sekali, kan luas, dan banyak sekali yang menggunakan Facebook di dunia ini kan. Dan banyak orang pun bahkan pun ada yang tahu, ada pun yang tidak tahu menggunakan yang baiknya bagaimana. Sebenarnya simpel aja sih kalau menggunakan media sosmed. Simpelnya ya, utamanya sosmed apa? Mencari informasi, mengetahui informasi, memberi informasi. Itu terutama sebenarnya yang perlu diketahui oleh pengguna. Bukan kita menggunakan Facebook untuk melakukan hal yang kurang baik atau yang tidak seharusnya kita lakukan sebenarnya. Karena sekarang kan sudah punya undang-undang dan hukum tentang hal itu. Jadi masih banyak sekali pengguna yang salah dalam melakukan hal itu. Misalnya ada contoh ya, ada seorang mungkin yang orang ini mungkin dia nggak kenal, mungkin pertemanan yang dia nggak kenal, dia VC dengan orang tersebut, minta VC, atau mungkin bukan teman saya, tapi bukan orang lain, tapi mungkin temannya dia atau mantannya dia, mantan pacarnya dia kan, mau minta VC sama dia. Dan itu kalian perlu berpikir dulu untuk melakukan hal itu. Karena kenapa? Karena itu ada banyak juga yang mungkin mereka lakukan mungkin karena ya VC yang biasanya aja. Ada juga yang bertingkat jengkel, yaitu dengan apa? Mereka rekam layar kita, muka kita mereka rekam, terus mereka masukkan ke dalam sebuah sosmed atau Twitter untuk mereka mau mau dengan hashtag yang kurang bagus. Bahkan pun mereka bisa pasang muka kalian itu, mereka pasang, terus ada fotonya, nanti ada orang di sebelahnya sedang melakukan hal yang tidak baik. Mungkin kalian lagi VC dengan dia, sebenarnya kalian tidak VC dengan dia dengan lakukan hal itu, tapi ketika dia edit, dia masuk di editornya, maka dia akan edit, dia taruh itu orang lagi sedang melakukan hal yang tidak baik atau orang bilang lagi istilah coli, terus kalian lagi nonton dia gitu. Itu ada banyak sekali di Twitter. Pokoknya kalau Twitter itu ya, saya bilang, mau dibilang ya itu dalam skala besar, bahkan pun kalau mau bilang itu banyak situs yang kurang bagus, yang ini seharusnya kita lihat juga di Twitter. Karena Twitter itu contohnya seperti Vivint juga kalau mau dibilang, karena masih banyak sekali situs terlarang, walaupun di konten-konten video-video terlarang juga masih banyak sekali yang terjadi di situ. Dan juga tentang di sosmed juga ada namanya pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik itu ada banyak pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang terjadi di sosmed. Jadi ketika kita main sosmed, kita mau marah orang siapapun, ya kita mungkin marahnya ya pasti di depan orang tersebut. Jangan kita lampiaskan yang sosmed, terus kita menghina. Ya itu kesalahan kita, bukan di orang yang tersebut yang ditangkap, terus malah kita nanti yang tertangkap. Jadi berhati-hati dalam menggunakan sosmed. Ada juga yang saya mau sampaikan juga, seperti ini ada beberapa video yang saya lihat di Twitter.
ada berapa orang sekali, bahkan pun mungkin orang yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa punya, mereka hanya sekedar VC dengan orang gitu kan. Terus temennya ini lihat orangnya, mungkin ini direkam layar, terus dia masukkan di Twitter dengan ST yang kurang bagus. Ya mungkin saya akan tunjukkan. Dan ada beberapa pengguna Instagram yang biasanya suka main TikTok, yang suka patola, yang orang bisa bilang gitu kan, kayak pantai itu kan bilang. Ya lebih ke bagi kalian yang suka lakukan itu lebih stop. Nggak usah pamerkan tubuh kalian juga. Karena kenapa? Mungkin dari kalangan banyak orang senang, orang akan senang dengan apa yang kalian lakukan. Karena itu mungkin mengulang hobi kalian, ya. Tapi ada juga mungkin yang kurang senang, dia bisa namanya mengambil video kalian, terus dia masukkan di salah satu situs, mau itu situs pornografi, bahkan pun dimasukkan di Twitter dengan estate yang berbeda, dan dia akan bilang ada lakukan hal yang kurang bagus itu nantinya. Dan di orang-orang tersebut ini mereka menggunakan satu aplikasi, itu aplikasi Paspaste. Kalian bisa cari di Google Play Store aplikasi tersebut. Aplikasi itu mereka gunakan untuk mengambil video kita. Tinggal mereka klik, mereka saling link, selesai. Mereka bisa ambil video kita yang di Instagram, dan mereka mau ambil, mereka bisa post yang di live. Jadi berarti dalam menggunakan sosmed, boleh di Instagram. Jadi khususnya untuk yang melakukan besok main TikTok, patola, untuk yang cewek ya, khususnya untuk cewek ya, janganlah. Karena tubuh Anda lebih berharga dari tubuh dengan nama baik Anda lebih berharga. Kalau kalian lakukan hal itu, ya nama baik kalian dengan tubuh kalian juga tercemar kan. Apalagi mereka sudah lihat apa yang Anda lakukan. Ya berjaga-jaga aja, dan jangan melakukan hal yang salah juga. Ya mungkin saya akan tunjukkan tentang ada keterlaluan sama orang tersebut ini, atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini melakukan hal itu kepada pengguna-pengguna dengan mereka VC, bahkan pun beberapa orang patola nantinya di Twitter. Saya akan tunjukkan orang-orangnya siapa aja. Oke, di sini ada. Oke, ini di Twitter. Nama Twitternya ini seperti yang kita lihat. Kita lihat seperti ini. Ini dia patola, terus goyang. Orangnya lagi screen. Dia screen layarnya ini, layarnya direkam. Dia menggunakan screen layar untuk screen foto ini, videonya ini. Dan ini juga sama. Ini lihat, ada dua cewek wal-wal ini. Ya kurang bagus juga ya, kalau kita lihat kurang bagus sekali. Ini ada juga, sama juga. Mereka screen layar banyak mereka screen layar. Ada banyak sekali. Seperti ini juga, 3 cewek siap. Ada seperti ini juga. Pokoknya banyak sekali yang sangat kurang menyenangkan. Bahkan pun Twitter ini masih dibilang bebas sekali, karena ada banyak sekali konten kurang yang baik, bahkan pun yang kurang sopan juga ya untuk bilang. Ini ada beberapa juga yang saya menunjukkan tentang ini seperti ini. Dia PC sama orang, terus orangnya lagi lakukan hal tidak baik sama orang tersebut, dan dia screen layar ini. Ini juga sama. Pokoknya di Twitter ini mau dibilang masih banyak pelanggaran kalau di Twitter, karena masih banyak tempat pornografi, masih banyak orang yang melakukan pelanggaran. Seperti ini juga lihat hal-hal yang kurang wajar ya sebenarnya. Dan ini nggak patut ditiru dan dicontohi oleh siapapun orang itu, karena sudah melanggar artinya, dan kalian bisa dapatkan hukumnya yang setimpal sesuai dengan undang-undang. Jadi untuk kalian jangan lakukan hal itu. Ya, itu tentang penggunaan sosmed ya. Penggunaan sosmed. Jadi kita berhati-hati untuk bermain sosmed, apalagi kita menggunakan sosmed itu ya gunakan yang terbaik, gunakan yang baiknya, ambil yang baiknya.
yaitu apa, mencari informasi, membangun relasi dengan banyak orang. Dan bahkan pun ada beberapa konten YouTube juga mereka menjelaskan tentang itu. Pas saya nonton, mereka bilang kita membangun suatu komunikasi atau membangun suatu bermain sosmed itu cukup dengan keluarga, katanya dia. Orang tersebut dia bilang katanya dengan keluarganya saja. Dia yang pertemanan di Facebook dengan keluarganya saja, WhatsAppnya cuma keluarganya, teman kerja, dan Instagramnya pun cuma hanya keluarga, katanya dia. Tapi menurut saya itu begini, wajar-wajar saja kita berteman yang siapapun saja, wajar saja. Asalnya kita berhati untuk berteman yang siapapun, karena gini, kita berteman yang siapapun karena untuk mencari informasi, mendapat informasi dari banyak teman, bahkan pun dari orang lain. Dan kedua juga kita untuk membangun komunikasi dan relasi kita kepada mereka, agar kita mendapatkan informasi mungkin tentang pekerjaan, tentang ilmu-ilmu baru gitu, ilmu pengetahuan yang kita pelajari di bidang-bidang kita kan, itu bagus juga, ada relasi yang kita bangun. Tapi nggak tahu juga itu dari orang masing-masing. Jika memang dia melakukan sosmednya dengan keluarganya, ya itu dari dia. Kalau memang dia melakukan untuk banyak orang, tapi dengan perlu waspada. Jika memang orang yang kau tidak kenal, jangan kau pernah mau PC dengan dia atau berkomunikasi dengan dia. Jika dia melakukan salah, dia sudah chatting dengan salah, sudah bilang kau melakukan ini, langsung diblokir dari Facebook atau Instagram atau apapun itu. Itu menyangkut tentang tentang sosmed, tentang pengguna. Dan yang kedua yang saya akan sampaikan juga tentang hoax, berita hoax ya. Berita hoax, apa sih itu hoax? Orang bilang hoax itu adalah berita bohong atau berita yang tidak benar, yang tidak valid, yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu para user atau pengguna agar mereka percaya. Ya, kita sebagai orang yang sekolah, yang mengerti tentang sosmed, ya harusnya kita belajar, kita tahu apakah ini berita benar atau tidak ya. Karena dengan banyak berita hoax ini, karena apa? Banyak orang tertipu, banyak orang terbohongi oleh mereka. Mereka melakukan suatu data yang tidak benar, yang tidak valid, yang tidak benar sekali sama datanya tersebut. Akhirnya banyak orang yang kena tipu, sudah mengalami tipu, malah kerugian lagi. Dia punya harta maupun kerugian, hampir-hampir gitu. Jadi bagi kita ya, jangan kita terpercaya hoax. Karena ini ada beberapa kasus yang pernah saya lihat di Instagram tentang segeliki penjualan surat keterangan sehat di internet. Waktu zamannya mudik kemarin, itu ada mereka beredarkan surat penjualan jual surat keterangan sehat di internet. Sebenarnya surat kesehatan ini hanya boleh dikeluarkan dari rumah sakit tertentu, tidak boleh diperjualbelikan di internet. Tapi dilakukan, akhirnya ditangkap orang tersebut dan dimasukkan ke dalam penjara dan mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan saya akan seperti yang kalian di sebelah sini, ini ada, saya akan tunjukkan di sebelah sini ya. Seperti kita lihat ini, ya ini orang-orang yang melakukan hal itu, yang mereka tertangkap. Dan bagaimana kita, dan kedua ya, bagaimana cara kita mengatasi hoax itu. Pertama, bagaimana kita lawan hoax? Pertama tuh baca, tanyakan, cek, dan pastikan. Itu yang utama. Jadi ada 4: baca, tanyakan, cek, pastikan. Baca informasi secara utuh, lihat dari berita dan teliti isinya. Kedua, tanyakan kepada penyebab konfirmasi dari mana asal informasi ini berada. Jadi kita konfirmasi kepada orang, tanya orang yang berdaging apakah ini betul, kita tanyakan sama dia. Terus yang ketiga, kita cek informasi apakah dari media yang mana kabelnya ini terjadi, dari media mana beritanya tersebar, kita cari tahu gitu. Dan yang keempat, pastikan mulai secara engine apakah ada informasi yang sama. Jadi kita pastikan secara bersamaan. Mungkin ada teman kita kan, dia bagi juga berita ini. Kalau yang berita ini memang berita yang benar, kalau sebanyak orang yang bagikan atau banyak orang yang share tentang berita tersebut, ya kita dua kemungkinan percaya atau enggak. Tapi yang pasti kita terlalu percaya juga sebenarnya, karena ya
Kebanyakan orang begitu juga, banyak yang percaya kayaknya berarti sebenarnya tertipu. Apalagi bisa kita lihat di grup-grup WhatsApp ya, orang masukkan berita gini, ada teman-teman kita masukkan berita gini, padahal sebenarnya hoax, penipu dan segala macam. Ya, jadi kita sebagai pengguna ya kita juga berhati-hati, jangan mudah percaya sama yang namanya hoax itu. Ya, dan dari itu pun saya pun akan menjelaskan tentang asusila yang terjadi yang pernah saya lihat. Asusila seorang, dia bukan asusila atau tindakan surat bagaimana yang dimaksud. Ini melanggar hukum karena menyebarkan berita atau video asusila dengan tidak benar, tidak betul. Akhirnya dia dipenjarakan. Tindakan itu saya akan tunjukkan orang tersebut atau keterangan dari Instagram. Saya dapat informasinya dari Sobat Cyber Papua juga. Saya dapat informasi banyak juga dari sini karena berita-beritanya valid dan benar. Ini juga ada mahasiswa, dia menyebar, ada juga yang namanya penyebar kebencian di sana. Ketika tentang penyebar kebencian, ini seorang mahasiswa, dia mahasiswa yang terbilang pintar, tapi dia dibilang mahasiswa yang terpintar, dia sekolahnya di Yogyakarta, kuliahnya di kampusnya, tapi dia menghina presiden di medsos, akhirnya ditangkap polisi, satu mahasiswa. Dia umurnya umur 5 tahun, dan dia mahasiswa Universitas di Yogyakarta pun. Dan katanya dia ini terbilang pintar dalam editor video bahkan konten YouTube. Ya, menurut saya sih orang ini ya mungkin setimpal apa yang dia buat ya setimpal mendapatkan, karena ya jika memang sudah salah ya harus disalahkan, karena apa yang kau buat yang menghina, apalagi kau menghina pemimpin negara seperti Pak satunya. Jadi bagi kita juga di situasi jangan salah ucapan kata dalam status kita apapun ya jangan lah. Kita coba sembarang tanpa sebab, tanpa masalah, kita ganggu orang, ganggu sana sini, ternyata balik kita yang kena. Jadi hati-hati dalam bermain sosmed. Ada juga sekarang juga tentang penipuan yang terjadi. Orang bilang penipuan tentang modus pengakuan polisi, ya sekali modus-modus atau penipuan yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi saya bilang mungkin bagi kalian, bagi sahabat-sahabat yang nonton, teman-teman yang nonton yang ada di daerah Indonesia atau yang ada di negara Indonesia, mungkin Indonesia ini sudah banyak namanya tim cyber itu di setiap setiap polda kayaknya ada. Dan itu tapi saya belum tahu, tapi yang saya tahu di daerah Papua, polda Papua itu ada namanya Sobat Cyber Papua. Kalian bisa ikuti di Instagram, bahkan pun kalian bisa melapor jika kalian melapor, kalian mengalami penipuan atau kalian mengalami pencemaran nama baik atau pengasusila, kalian bisa lapor langsung di tim Cyber Papua ini, karena mereka bisa mencari tahu dan mereka akan mencari tahu masalahnya apa dan mereka bisa lakukannya juga. Jadi mungkin daerah Papua itu ada namanya Sobat Cyber Papua, mungkin akan bisa ikuti juga di Instagramnya, ada nomor WhatsAppnya juga, ada Twitternya juga, nama Facebooknya juga ada, kalian bisa ikuti. Itu untuk daerah Papua, tapi saya belum tahu yang daerah lain, yang di daerah yang mungkin provinsi yang ada di Indonesia ini kita belum tahu, tapi setahu saya pasti ada. Jadi ini kalian nonton, ini kalian mengenal itu segera melapor ke pihak yang baru boleh. Ya, jadi itu yang saya sampaikan untuk kalian tentang menjaga privasi kita. Ini kita berjaga-jaga, berhati-hati dalam menggunakan sosmed apapun itu, karena kita lihat orang disuruh PC, ternyata dia lagi bikin begini. Sebenarnya itu yang lakukan itu bukan mereka sebenarnya, yang orang-orang yang di video itu, tapi yang lakukan itu ada orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya.
yang melakukan hal itu akhirnya mereka kena. Jadi kalian juga harus berhati-hati dengan siapapun orang itu, walaupun itu pacar kalian, teman kalian. Karena apa? Orang bilang teman bisa menjual teman juga katanya ya. Jadi kalian berhati-hati, jangan sampai kalian juga terkena. Karena ingat, nama baikmu lebih berharga, tubuh kalian lebih berharga. Jadi bagi kalian yang suka, yang namanya suka apa ya, suka goyang patola, goyang TikTok, percuma Anda tunjukkan diri Anda ya, diri Anda ini adalah tunjukkan ke orang lain. Mungkin bagi teman, mungkin saya mau bilang mungkin cewek ya, cewek terus kalau cewek dia lakukan ya mungkin kepada teman-teman ceweknya ya nggak apa-apa lah, oke lah, karena sama manusia kan mereka kan oke aja. Tapi Anda bayangkan kepada lawan jenis kalian ya, pria, apa yang mereka berpikir tentang kalian ketika kalian mengenal itu? Ketika orang berpikir hal itu, mereka akan bertindak dengan sebenarnya mereka ambil video kalian dengan cara apapun. Mereka boleh screen, mereka boleh ambil video kalian di Instagram atau video mereka ambil, mereka masukkan ke situs yang sudah dilarang sebenarnya, situs pornografi atau apapun itu mereka masukkan dengan hashtag yang kurang jelas. Malah apa nantinya mereka menjual kalian, tapi bukan kalian menjual, tapi mereka menjual orang views nonton di situ itu. Ketika mereka nonton, bukan kalian yang dapat uang, tapi mereka yang dapat uang. Karena ingat di dalam situs-situs pun juga mereka menjual kalian yang nonton 1 juta, 2 juta orang yang nonton video kalian. Berapa tahun mereka berapa bayar orang? Dari situ bayar orang tersebut berapa? Bayar video kalian itu berapa? Itu bisa sampai ratusan juta mereka bayar. Padahal bukan kalian yang lakukan, orang tersebut yang lakukan. Kalian sudah dirugikan, sudah dibicara nama baik, kasus silam, baru malah orang yang jual sama kalian, orang jual kalian tuh. Sakit nggak tuh dilakukan gitu? Sakit nggak? Baru terus kalian nggak tahu siapa yang melakukan. Baru kalian nggak tahu kalau itu lagi beredar di sana kemari, gitu. Baru kalian nggak tahu. Ayolah. Jadi saya bilang ya, mungkin video saya ingin mengingatkan kalian juga. Ya mungkin semua orang punya hak ya, masing-masing punya hak untuk melakukan sesuatu di hidupnya, karena semua orang punya rasa asing masing-masing kan. Jadi kita tidak membatasi, tapi cuma mengingatkan kita untuk saling menjaga, karena ya nama baik kita juga berharga ya. Nama baik kalian, tubuh kalian ya banyak yang berharga. Bahkan pun kemarin juga saya dengan informasi ada berapa orang yang melakukan tindakan hal itu ditangkap di sosmed karena melakukan sosial juga. Mungkin saya akan tunjukkan juga nanti di sini, kita lihat, saya tunjukkan videonya, fotonya nanti, tapi mungkin ya blurnya nanti ya. Ada juga yang ya saya sampaikan juga, nyakutin tadi pertama kali kalian, hargai kalian ya. Kalian lakukan hal itu dengan ya sewajar-wajarnya kalian lakukan ya. Sebelum kalian lakukan, kalian berpikir dulu apa dampaknya untuk kalian. Jika kalian posting ini, kalian lakukan ini, apa dampaknya untuk kalian. Jadi sebelum melakukan sesuatu berpikir. Kalau lakukan ini, apakah baik untuk orang atau enggak? Ya. Kalau kalian mau berpikir, lakukan dengan bertindak semena-mena kalian. Oke, nanti malah kejadiannya malah parah. Banyak sekali saya bilang video orang patol, orang tiktokan sampai goyang badannya pun ya apapun juga itu dilakukan, itu memang orang bilang happy ya, orang bilang senang karena ya ikut revolusi gitu generasi yang sekarang kan. Orang yang tiktokan lebih enak dibanding yang lain ya, tapi emang enak, awalnya enak untuk kalian, tapi nanti tidak enak. Orang yang tidak suka sama kalian lakukan itu, mau dia tidak peduli dengan kalian mau bicara dia apa, tapi sudah lakukan, dan kalian pun nggak akan tahu dia siapa gitu. Ini kalian ya ingatkan itu aja untuk kalian, kita menjaga khususnya untuk perempuan juga dan cowok ya. Seperti itu yang saya sampaikan, semoga ya video apa yang saya jelaskan ini bisa kalian mengerti dan kalian paham tentang menggunakan sosmed. Walaupun kalian juga tahan dalam undang-undang, mungkin kalian bisa baca-baca tentang hukum ITE yang
sekarang ini di Indonesia, komite yang sedang dijalankan di Indonesia, kalian gunakan itu, kalian lihat hukumnya agar kalian tahu hukum-hukum ITE yang sekarang ini digunakan, supaya kalian tahu hukum dan kalian bisa berjaga-jaga. Karena kalau orang tidak tahu hukum, dia akan melakukan sebenarnya dia. Karena karena dia berpikir tidak ada hukum mengenai itu. Jadi kalian juga harus menjaganya. Mungkin sekian dari saya yang saya akan sampaikan kepada kalian. Selamat sore. Selamat berdoa untuk semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yang paling penting dari semua itu kalian untuk share kepada teman-teman kalian yang belum tahu dan bahkan pun yang belum menggunakan Facebook untuk sering menjaga. Yang terakhir saya mengingatkan, bagi mungkin dari ini ada kakak-kakak atau orang tua yang sudah punya anak, mungkin sudah umur 14, 15, ya mungkin sudah dewasa dalam remaja, tolong dijaga baik sehingga jangan mereka sampai terjerumus jalan salah. Atau ada di kita juga menjaga mereka atau mengecek kontrol mereka ketika mereka mungkin lagi main sosmed. Kita harus kontrol sebagai orang tua, kalian harus kontrol mereka untuk jangan sampai mereka terkena juga. Ya itu saya sampaikan untuk semua, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.